Apakah Anda sudah tahu tentang masalah kesehatan yang satu ini? Banyak orang, terutama para lansia dan keluarga yang merawat orang tua, seringkali tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil di dapur bisa menjadi pemicu penyakit berbahaya. Seringkali kita merasa sehat-sehat saja, merasa pola makan sudah benar, atau merasa tubuh masih kuat seperti dulu. Padahal, ada kombinasi makanan yang tampak sepele, tetapi perlahan-lahan dapat merusak kesehatan jantung, ginjal, dan pembuluh darah tanpa gejala yang jelas. Di video ini, saya ingin membantu Anda memahami salah satu masalah kesehatan yang sangat penting, namun jarang dibahas secara mendalam. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa informasi bermanfaat ini bisa terus Anda dapatkan. Maka dari itu, silakan subscribe terlebih dahulu, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting tentang kesehatan lansia setiap harinya. Dengan subscribe, Anda turut membantu lebih banyak orang tua agar tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Dan satu lagi, saya ingin lebih dekat dengan Anda. Tolong tuliskan di komentar, Anda berasal dari daerah mana. Dengan begitu, saya bisa menyesuaikan konten dan menjawab permasalahan yang sering dialami di daerah Anda, karena setiap wilayah memiliki tantangan kesehatan yang berbeda-beda. Jadi, apakah Anda sudah siap mengetahui masalah besar yang sering tidak disadari banyak orang? Mari kita mulai. Pada usia lanjut, tubuh manusia berubah secara perlahan namun pasti. Metabolisme melambat, fungsi ginjal tidak sekuat dulu, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitas, dan kemampuan tubuh untuk menyaring kolesterol alami pun tidak lagi seefisien ketika masih muda. Di tengah perubahan besar itu, ada satu makanan yang selalu dipuji sebagai sumber protein terbaik, telur. Murah, mudah didapat, dan kaya nutrisi. Tetapi kenyataannya, tidak semua kombinasi makanan dengan telur aman untuk lansia. Salah satu kombinasi yang paling banyak dilakukan, tanpa disadari bahaya di baliknya, adalah memakan telur bersama daging merah, terutama daging sapi dan kambing. Banyak lansia yang merasa bahwa dua sumber protein ini dapat menghasilkan energi yang besar untuk beraktivitas sehari-hari. Namun, tubuh lansia tidak lagi dapat memproses kedua jenis makanan ini secara bersamaan dengan baik. Pada bagian pertama ini, mari kita menyusuri satu demi satu alasan mengapa kombinasi telur dan daging merah dapat menjadi bom waktu bagi orang berusia di atas 55 tahun. Semua penjelasan ini diceritakan secara perlahan, runtut, dan fokus, agar mudah dipahami oleh mereka yang menonton atau mendengarkan narasi ini. Sebagai permulaan, bayangkan sebuah pembuluh darah tua yang mulai kaku. Di masa muda, pembuluh darah ini lentur, fleksibel, dan mampu menangani fluktuasi tekanan darah ketika seseorang mengonsumsi makanan berat. Namun, saat usia bertambah, lapisan dalam pembuluh darah menjadi lebih tipis, lebih rapuh, dan lebih mudah ditempeli plak kolesterol. Ketika seorang lansia memakan telur, yang mengandung kolesterol cukup tinggi, lalu menambahkannya dengan daging merah yang juga kaya lemak jenuh, maka beban bagi pembuluh darah meningkat secara signifikan. Tubuh lansia harus bekerja keras untuk memecah dua jenis protein padat ini. Hati harus memetabolisme lemak. Ginjal harus menyaring produksi sisa protein. Jantung harus memompa lebih kuat untuk mengalirkan darah yang menjadi lebih kental akibat asupan tinggi kolesterol. Dan disinilah masalah mulai muncul, organ-organ penting itu sudah tidak sekuat dulu. Selama bertahun-tahun, para ahli gizi telah memperingatkan bahwa mengonsumsi daging merah secara berlebihan meningkatkan risiko peradangan di dalam tubuh. Pada lansia, inflamasi ini dapat memicu berbagai penyakit metabolik seperti tekanan darah tinggi, asam urat, hingga kolesterol LDL yang melonjak tanpa disadari. Ketika inflamasi ini dipadukan dengan tingginya kandungan kolesterol kuning telur, maka pembentukan plak di pembuluh darah dapat berlangsung lebih cepat. Namun ada hal lain yang sering terlupa, kombinasi ini juga membebani ginjal. Protein hewani, baik dari telur maupun daging, menghasilkan zat sisa yang disebut urea. Pada usia lanjut, ginjal yang sudah melemah tidak mampu menyaring urea dalam jumlah besar. Akibatnya, lansia yang sering makan telur dan daging merah dalam waktu berdekatan sering mengalami gejala seperti mudah lelah, sakit kepala, pegal di pinggang bagian belakang, kaki cepat bengkak, susah tidur, sesak saat naik sedikit tangga. Gejala-gejala ini sering dianggap biasa, padahal merupakan tanda bahwa ginjal sedang bekerja terlalu keras. Banyak lansia yang tidak sadar, mengira kondisi tersebut hanya karena usia. Padahal, pola makan memainkan peran besar. Selain itu, kombinasi telur dan daging merah juga berdampak besar pada sistem pencernaan.
lambung orang tua tidak lagi memproduksi asam lambung sebanyak dulu. Ketika makanan tinggi protein masuk, lambung harus bekerja lebih keras untuk menghancurkannya. Alhasil, banyak lansia mengalami kembung, sendawa berlebihan, sembelit, bahkan nyeri ulu hati setelah makan telur yang disatukan dengan daging merah seperti sate, rendang, atau sop daging dengan telur rebus. Namun, bahaya yang paling sering tidak terdeteksi datang dari sisi kolesterol. Telur memiliki kolesterol alami, dan daging merah memiliki lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol jahat, LDL. Ketika dua sumber ini digabungkan, kolesterol LDL bisa meningkat dalam hitungan hari, bukan minggu. Inilah yang membuat kombinasi ini sangat berisiko untuk lansia yang sebelumnya memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat kolesterol tinggi. Seringkali, yang membuat kondisi semakin buruk adalah kebiasaan makan jam malam. Banyak lansia yang makan telur dan daging setelah pukul 7 malam, seringkali sebagai lauk tambahan untuk menambah tenaga. Tetapi ketika tubuh beristirahat, metabolisme melambat, sehingga makanan ini tidak dicerna dengan optimal. Lemak justru lebih cepat menumpuk dalam pembuluh darah, memperbesar potensi penyempitan pembuluh yang sudah rapuh. Pada banyak kasus, lansia mengira bahwa mereka sedang memenuhi kebutuhan protein harian. Dan memang benar bahwa protein tetap dibutuhkan untuk menjaga kekuatan otot, memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga kekebalan tubuh. Namun, sumber protein yang terlalu berat justru mengancam keseimbangan organ vital. Salah satu fenomena yang jarang dibahas adalah apa yang disebut protein overload syndrome. Meski istilah ini tidak populer di masyarakat umum, dokter-dokter geriatri sering melihat tanda-tandanya. Tubuh lansia menjadi mudah lemas walaupun makan cukup banyak, wajah tampak pucat, tubuh seperti kehilangan tenaga di pagi hari. Hal ini muncul karena konsumsi protein berlebihan justru membuat tubuh bekerja lebih keras daripada biasanya. Selain itu, terdapat masalah lain yang lebih halus tetapi tidak kalah berbahaya. Kombinasi telur dan daging merah dapat meningkatkan kadar TMAO, yaitu senyawa kimia yang terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung. Pada penelitian yang dilakukan di berbagai negara, TMAO yang terlalu tinggi sering dijumpai pada orang-orang yang mengonsumsi telur dan daging merah secara bersamaan dalam jangka panjang. Untuk lansia, risiko ini menjadi berlipat ganda. Dengan banyaknya risiko yang mengintai, sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh lansia? Jawabannya bukan berhenti makan telur atau berhenti makan daging merah. Yang harus dihentikan adalah menggabungkan dua sumber protein berat ini dalam satu waktu, terutama jika dilakukan lebih dari 2 kali seminggu. Lansia masih boleh makan telur, tetapi sebaiknya dipadukan dengan sayuran. Lansia masih boleh makan daging merah, tetapi tidak bersamaan dengan telur, dan jumlahnya perlu dibatasi. Lebih baik lagi jika daging merah diganti dengan protein nabati atau ikan. Bab ini memberikan fondasi penting bahwa makanan sehari-hari, yang tampak sederhana dan aman, bisa berubah menjadi ancaman jika digabungkan tanpa pengetahuan yang tepat. Kombinasi telur dan daging merah adalah salah satu dari 5 kombinasi yang dapat menjadi mematikan bagi lansia, dan kita baru membahas satu saja. Pada bab-bab berikutnya, kita akan menyusuri kombinasi lain yang sering dilakukan tanpa disadari, tetapi dapat menimbulkan dampak kesehatan yang tidak kalah serius. Pada kenyataannya, tidak ada kombinasi makanan yang lebih populer dan lebih mudah ditemukan di hampir setiap rumah tangga selain telur dan mie instan. Murah, cepat dibuat, dan rasanya selalu menggugah selera. Bagi banyak lansia yang tinggal sendiri atau tidak ingin merepotkan anggota keluarga, mie instan dengan tambahan telur menjadi pilihan paling praktis. Tetapi di balik kelezatan sederhana itu, tersimpan ancaman besar yang seringkali tidak diketahui. Pada usia muda, tubuh mungkin mampu mengatasi beban dari mie instan dan telur tanpa masalah berarti. Namun ketika usia sudah melewati 55 tahun, organ-organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung tidak lagi bekerja seefisien dahulu. Disinilah kombinasi mie instan dan telur berubah menjadi masalah serius. Mie instan pada dasarnya sudah tinggi natrium, pengawet, serta minyak hasil proses penggorengan. Sementara telur mengandung kolesterol alami yang cukup tinggi. Ketika kedua makanan ini bertemu dalam satu porsi, beban terhadap tubuh lansia meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Salah satu masalah terbesar dari mie instan adalah kadar natrium yang sangat tinggi. Dalam satu bungkus saja, kadarnya seringkali melebihi batas harian yang seharusnya dikonsumsi lansia. Ketika natrium melonjak, tubuh mulai menahan lebih banyak cairan. Bagi orang berusia lanjut, ini dapat memicu pembengkakan kaki, tekanan darah naik drastis, hingga memicu gagal jantung pada mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit. Ditambah lagi, telur yang dimasukkan ke dalam mie instan akan menambah beban metabolik perlahan namun pasti. Pembuluh darah pada lansia tidak lagi lentur seperti pada usia muda. Ketika natrium tinggi masuk ke dalam tubuh,
pembuluh darah mengalami penyempitan. Efeknya dapat langsung terasa dalam jangka pendek, kepala terasa berat, jantung berdebar lebih cepat, atau tubuh mendadak merasa sangat lemas. Namun dalam jangka panjang, kombinasi ini mempercepat terjadinya pengerasan pembuluh darah, sebuah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Selain natrium, mie instan juga mengandung MSG dan bahan tambahan pangan lain yang menimbulkan beban pada saraf dan hati. Pada lansia, kemampuan tubuh untuk memetabolisme bahan kimia dan zat pengawet menjadi jauh lebih lambat. Hati harus terus bekerja ekstra setiap kali mie instan dikonsumsi. Sementara itu, telur membutuhkan proses metabolisme tersendiri karena mengandung lemak dan kolesterol. Ketika dua makanan ini dimakan bersamaan, tubuh lansia dipaksa bekerja melebihi kapasitas normalnya. Bahkan sistem pencernaan pun tidak luput dari bahaya. Mie instan adalah makanan yang secara alami sulit dicerna karena teksturnya yang kenyal dan proses produksinya yang membuatnya tahan lama. Pada lambung lansia yang sudah mulai lemah, makanan ini bisa bertahan lebih lama dibanding makanan biasa. Kombinasi mie yang sulit dicerna dan telur yang padat protein menyebabkan lambung memproduksi asam lebih banyak. Tidak sedikit lansia yang kemudian mengalami mak, kembung hebat, atau sensasi terbakar di dada setelah makan mie instan dengan telur. Sementara itu, ginjal adalah organ yang terkena dampak besar dari kombinasi ini. Natrium yang tinggi memaksa ginjal bekerja keras untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein telur menghasilkan zat sisa yang harus disaring oleh ginjal. Jika keduanya dikonsumsi sering dalam jangka waktu lama, ginjal dapat mengalami kelelahan, yang pada akhirnya memunculkan gejala seperti sering kencing di malam hari, nyeri pada pinggang, atau badan mudah lemas meskipun sudah beristirahat cukup. Ada satu masalah lain yang jauh lebih berbahaya namun tidak terlihat oleh mata, peningkatan kadar kolesterol LDL. Telur, terutama bagian kuningnya, memiliki kolesterol alami. Memang benar bahwa kolesterol dalam telur tidak selalu berbahaya bagi orang sehat. Namun bagi lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi sebelumnya, tambahan kolesterol dari telur bisa menjadi pemicu pembentukan plak baru di pembuluh darah. Ketika dikombinasikan dengan natrium dari mie instan yang membuat pembuluh darah menyempit, risiko penyumbatan menjadi jauh lebih besar. Pada banyak kasus, lansia yang sering mengonsumsi mie instan dan telur mengalami kondisi yang disebut post-meal blood pressure spike, yaitu lonjakan tekanan darah setelah makan. Kondisi ini jarang disadari, karena biasanya terjadi 30-60 menit setelah makan dan kemudian kembali turun. Namun pada lansia yang sudah memiliki gangguan pembuluh darah, lonjakan kecil ini dapat mempercepat kerusakan dinding arteri. Secara psikologis, kombinasi ini juga berbahaya karena menimbulkan kebiasaan. Banyak lansia yang merasa mie instan adalah makanan penyelamat ketika tidak ada yang memasak untuk mereka. Rasanya yang gurih membuatnya mudah digemari, sementara proses memasaknya hanya beberapa menit. Hal ini menciptakan ketergantungan jangka panjang, yang secara perlahan menurunkan kualitas diet harian lansia. Ketika makanan bergizi digantikan oleh mie instan dan telur, tubuh mulai kekurangan serat, vitamin, dan mineral penting. Ini dapat menurunkan imunitas, mempercepat penuaan sel, dan membuat tubuh mudah terserang penyakit. Kombinasi ini terasa semakin berbahaya ketika dikonsumsi menjelang malam hari. Sistem pencernaan lansia bekerja lebih lambat saat menjelang tidur. Mie instan yang sulit dicerna dan telur yang padat nutrisi butuh waktu lama untuk dipecah oleh tubuh, sehingga proses metabolisme justru meningkat pada waktu yang seharusnya tubuh beristirahat. Hal ini sering menimbulkan gangguan tidur, peningkatan asam lambung, serta kelelahan kronis pada keesokan harinya. Banyak lansia yang merasa bangun tidur dalam kondisi tidak segar meskipun tidurnya panjang, karena tubuhnya bekerja lebih keras sepanjang malam. Selain masalah organ vital, kombinasi mie instan dan telur juga dapat mempercepat peningkatan asam urat pada lansia. Beberapa varian mie instan memiliki kandungan bumbu berbahan penyedap dari ekstrak daging atau tulang, yang dapat memperburuk kondisi asam urat. Telur sendiri tidak terlalu tinggi purin, tetapi proses metabolisme proteinnya meningkatkan kerja ginjal yang sudah terbebani. Ketika dimakan bersamaan, kadar asam urat dapat meningkat lebih cepat dari biasanya. Kondisi lain yang sering muncul adalah retensi cairan, yaitu penumpukan cairan di dalam tubuh. Natrium dalam mie instan membuat tubuh menahan air, menyebabkan pembengkakan pada kaki, tangan, dan wajah. Bagi lansia yang memiliki masalah jantung, retensi cairan adalah tanda bahaya serius, karena dapat memicu sesak napas akibat penumpukan cairan di paru-paru. Meski begitu, perlu dipahami bahwa mie instan bukan makanan yang sepenuhnya terlarang. Telur juga bukan makanan yang harus dihindari. Yang menjadi masalah adalah ketika keduanya dikombinasikan dan dikonsumsi terlalu sering.
banyak lansia yang menganggap bahwa 1 atau 2 kali seminggu masih aman. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit, bahkan konsumsi sesekali bisa menimbulkan masalah besar. Untuk menjaga kesehatan lansia, alternatif yang lebih aman dapat dipilih. Mie instan bisa diganti dengan mie rebus biasa atau bihun yang lebih mudah dicerna. Telur tetap bisa dikonsumsi, tetapi sebaiknya dikombinasikan dengan sayuran hijau atau protein ringan seperti tahu dan tempe. Jika mie instan tetap ingin dikonsumsi, cukup gunakan setengah bumbu dan tambahkan sayuran rebus. Namun yang paling penting, hindari menambahkan telur pada mie instan, terutama jika dilakukan pada malam hari. Nasi goreng telur. Sebuah menu sederhana yang menciptakan nostalgia pada hampir semua orang. Rasanya gurih, aromanya menggoda, dan proses memasaknya begitu mudah. Tidak heran, bagi banyak lansia, nasi goreng menjadi pilihan cepat ketika tidak ada makanan lain di rumah. Tinggal panaskan minyak, tumis bumbu, masukkan telur, kemudian aduk bersama nasi, maka jadilah hidangan yang lezat. Namun, di balik kesederhanaan dan popularitasnya, kombinasi nasi goreng dengan telur menyimpan bahaya kesehatan yang tidak boleh disepelekan oleh lansia. Pertama-tama, marilah kita membayangkan tubuh lansia sebagai mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Mesin ini tetap bisa berjalan, tetapi membutuhkan perawatan lebih hati-hati. Bahan bakar yang masuk harus diperhatikan betul. Makanan yang dulunya aman, sehat, atau terasa ringan, kini dapat memberikan efek berbeda karena organ-organ tubuh tidak lagi bekerja seoptimal dulu. Dan disinilah nasi goreng telur menjadi ancaman yang jarang disadari. Mari kita mulai dari nasi, terutama nasi putih. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, nasi cepat diubah menjadi gula darah, lalu diserap oleh tubuh. Pada lansia, yang seringkali memiliki sensitivitas insulin lebih rendah atau sudah mengalami pradiabetes, lonjakan gula darah ini bisa menjadi masalah serius. Tanpa disadari, gula darah melonjak tajam setelah makan nasi goreng, kemudian turun kembali dengan cepat. Proses naik turunnya gula darah ini dapat membuat tubuh merasa sangat lelah, pusing, mudah lapar kembali, dan bahkan tremor ringan. Ketika nasi putih digoreng dengan minyak, kalorinya bertambah. Tekstur nasi yang kering juga membuat tubuh memprosesnya lebih cepat menjadi glukosa. Akibatnya, lonjakan gula darah terjadi lebih cepat dibanding nasi biasa. Apalagi jika nasi sudah disimpan di kulkas lalu digoreng kembali. Makanan ini menjadi sangat berat bagi sistem metabolisme lansia. Sekarang kita masuk ke komponen kedua, telur. Telur memang sumber protein yang baik, tetapi bagi lansia yang sudah memiliki kolesterol tinggi atau hipertensi, konsumsinya harus sangat diperhatikan. Di dalam nasi goreng, telur biasanya digoreng bersama minyak panas. Proses itu membuat kandungan lemaknya meningkat, terutama jika minyak yang digunakan adalah minyak goreng berulang kali. Pada banyak rumah tangga, minyak yang sama digunakan lebih dari sekali, bahkan beberapa kali. Minyak bekas mengandung radikal bebas dan lemak trans yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika telur goreng dan nasi yang diselimuti minyak bertemu, terbentuklah kombinasi gula dan lemak yang sangat sulit dicerna oleh tubuh lansia. Hati dipaksa bekerja lebih keras untuk memetabolisme lemak, sementara pankreas harus mengeluarkan lebih banyak insulin untuk mengatasi gula dari nasi. Pada beberapa lansia, kombinasi ini bahkan dapat memicu gejala seperti dada terasa berat, tubuh mendadak lemas setelah makan, pandangan kabur, pusing ringan, jantung berdebar, rasa ngantuk berat setelah makan. Gejala-gejala ini sering dianggap wajar atau dikira hanya karena kekenyangan, padahal sebenarnya itu adalah tanda tubuh sedang berjuang keras mempertahankan keseimbangan metabolisme. Masalah berikutnya berasal dari bumbu nasi goreng. Banyak lansia yang menambahkan kecap, garam, saus tiram, atau bumbu instan. Semua bumbu ini memiliki kandungan natrium sangat tinggi. Natrium berlebih menyebabkan tubuh menahan cairan, meningkatkan tekanan darah, serta memperberat kerja ginjal. Pada lansia yang memiliki riwayat hipertensi, maka nasi goreng telur pada malam hari dapat memicu naiknya tekanan darah hingga 20-30 poin dalam 1 jam setelah makan. Lonjakan ini sangat berbahaya, terutama jika lansia sedang beristirahat, karena tubuh tidak memproses makanan secepat saat beraktivitas. Selain itu, kecap dan saus instan biasanya mengandung gula tambahan. Gula ini ikut meningkatkan kalori dan berkontribusi pada lonjakan gula darah. Kombinasi nasi goreng yang sudah tinggi kalori, telur goreng yang tinggi lemak, serta kecap yang tinggi gula menciptakan ledakan metabolik di dalam tubuh lansia, sebuah ledakan yang tidak tampak dari luar, tetapi sangat terasa dampaknya di dalam tubuh.
Bagi lansia yang memiliki masalah pada jantung, kombinasi lemak dan natrium dari nasi goreng telur dapat memperberat kerja otot jantung. Jantung yang sudah melemah harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir. Kondisi ini bisa menyebabkan sesak napas, terutama ketika naik tangga atau berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Pada beberapa kasus yang lebih serius, ritme jantung dapat menjadi tidak teratur. Tidak hanya itu, nasi goreng telur juga dapat memicu peradangan internal. Minyak goreng panas yang digunakan untuk menumis bumbu dan menggoreng telur dapat menghasilkan senyawa radikal bebas. Senyawa ini, ketika masuk ke dalam tubuh lansia, memicu inflamasi. Inflamasi kronis dapat mempercepat kerusakan pada pembuluh darah, sendi, serta sel-sel tubuh secara keseluruhan. Lansia yang sering makan nasi goreng telur biasanya mengalami tanda-tanda inflamasi seperti sendi kaku di pagi hari, cepat lelah, dan imunitas yang menurun. Kombinasi ini juga berdampak besar pada sistem pencernaan. Nasi goreng cenderung kering, padat kalori, dan kurang serat. Lansia yang tidak cukup minum air putih akan mengalami sembelit setelah mengonsumsi nasi goreng. Sementara itu, telur goreng membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Sistem pencernaan lansia yang lemah bisa kewalahan memproses makanan berat seperti ini. Tidak jarang, lansia merasakan nyeri ulu hati, mak kambuh, atau begah berkepanjangan setelah makan nasi goreng telur. Masalah yang lebih jarang dibicarakan adalah pengaruh nasi goreng telur terhadap kualitas tidur. Makanan ini sering dimakan pada malam hari karena mudah dibuat. Namun, kandungan kalorinya yang tinggi membuat tubuh bekerja keras untuk memetabolisme berbagai komponen makanan. Proses pencernaan yang berat ini dapat mengganggu produksi hormon tidur, sehingga lansia lebih sulit untuk terlelap. Bahkan setelah berhasil tidur, kualitas tidur sering menjadi buruk, sering terbangun, terasa tidak nyenyak, atau bangun dengan tubuh lelah. Selain itu, bagi lansia yang mengalami masalah ginjal, nasi goreng telur dapat menjadi kombinasi paling berbahaya. Telur menghasilkan sisa metabolisme yang harus disaring oleh ginjal. Sementara natrium dari bumbu nasi goreng membuat ginjal bekerja lebih keras lagi. Ketika digabungkan, beban ginjal meningkat secara signifikan. Dalam jangka panjang, ini dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal, menyebabkan tubuh mudah bengkak, atau memicu nyeri pinggang kronis. Tidak berhenti sampai di situ, nasi goreng telur juga dapat mempercepat perkembangan lemak hati atau fatty liver. Kandungan minyak dan lemak dari telur goreng membuat hati bekerja keras. Pada banyak lansia, hati sudah tidak sekuat masa muda. Ketika nasi goreng telur dikonsumsi terlalu sering, lemak mulai menumpuk di hati. Ini menyebabkan peradangan hati yang perlahan-lahan melemahkan organ penting tersebut. Meski begitu, bukan berarti nasi goreng harus dihindari sepenuhnya oleh lansia. Yang perlu dihindari adalah kombinasi nasi goreng dengan telur yang digoreng dengan banyak minyak. Ada cara yang lebih aman, nasi goreng tanpa telur, tanpa kecap berlebihan, dengan minyak minimal, dan dengan tambahan sayur seperti wortel atau buncis. Atau telur bisa dikonsumsi pada waktu yang berbeda, tidak bersamaan dengan makanan yang tinggi minyak dan tinggi kalori seperti nasi goreng. Selama bertahun-tahun, banyak orang diajarkan bahwa telur dan susu adalah dua sumber nutrisi terbaik untuk tubuh. Keduanya sama-sama kaya protein, kalsium, vitamin, dan dianggap cocok untuk menjaga energi, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Banyak lansia merasa bahwa dengan meminum susu setiap pagi lalu sarapan telur rebus atau telur goreng, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk tubuh. Sayangnya, apa yang tampak sehat pada permukaan, tidak selalu aman ketika tubuh telah memasuki usia senja. Kombinasi telur dengan susu atau produk dairi seperti keju dan mentega, ternyata dapat membawa dampak buruk yang besar, bahkan lebih besar daripada yang dibayangkan. Untuk memahaminya, mari kita mulai dengan gambaran sederhana mengenai bagaimana tubuh lansia bekerja. Di usia 55 tahun ke atas, produksi enzim pencernaan berkurang drastis. Salah satu enzim yang paling penting adalah laktase, enzim yang bertugas memecah laktosa, yaitu gula yang terdapat dalam susu. Banyak lansia mengalami intoleransi laktosa ringan hingga sedang tanpa menyadarinya. Ketika seseorang dengan intoleransi laktosa mengonsumsi susu atau produk dairi, tubuh akan bereaksi, perut begah, mual, kembung, diare, atau rasa tidak nyaman di ulu hati. Ketika kondisi ini dikombinasikan dengan telur, yang padat protein dan membutuhkan proses pencernaan lebih lama, maka saluran pencernaan lansia dapat mengalami stres yang lebih besar. Tidak hanya itu, susu dan produk dairi mengandung lemak jenuh dalam jumlah yang cukup tinggi. Keju, mentega, dan krim semuanya mengandung lemak yang dapat meningkatkan kolesterol LDL. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk memproses lemak jenuh menurun drastis.
Lemak yang tidak terproses dengan baik dapat menumpuk di pembuluh darah, menyumbat aliran darah, dan mempercepat pembentukan plak arteri. Sementara itu, telur, terutama kuning telur, juga mengandung kolesterol alami. Ketika susu atau produk dairi dan telur digabungkan dalam satu waktu makan, lonjakan kolesterol dapat terjadi lebih cepat daripada ketika makanan itu dimakan terpisah. Hal lain yang membuat kombinasi ini berbahaya adalah pengaruhnya terhadap tekanan darah. Banyak produk susu, terutama yang diproses, mengandung natrium tambahan. Keju, misalnya, mengandung garam yang cukup tinggi. Tanpa disadari, banyak lansia menggunakan keju atau mentega sebagai penambah rasa untuk telur dadar atau omelet. Padahal, natrium dari produk dairi dan kolesterol dari telur menciptakan tekanan luar biasa pada pembuluh darah lansia. Dalam jangka panjang, kombinasi ini dapat mempercepat hipertensi yang sebelumnya hanya ringan menjadi berbahaya. Selain itu, susu dan produk dairi memiliki sifat yang berat di perut. Ketika lansia meminumnya bersama telur, sistem pencernaan dipaksa untuk bekerja lebih keras dalam memecah protein hewani, lemak jenuh, dan laktosa di waktu yang bersamaan. Proses pencernaan yang lambat ini sering menyebabkan gas menumpuk di dalam usus, membuat lansia merasa cepat kenyang, mual, atau bersendawa berkali-kali. Tidak sedikit lansia yang kemudian merasa bahwa mereka kehilangan nafsu makan tanpa sadar bahwa penyebabnya adalah kombinasi makanan yang sulit dicerna. Kondisi ini menjadi lebih parah ketika makanan tersebut dikonsumsi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong. Banyak lansia minum susu hangat kemudian makan telur goreng sebagai sarapan. Padahal, pada pagi hari, lambung sedang dalam kondisi sensitif dan belum sepenuhnya siap menerima makanan berlemak tinggi. Hasilnya, tubuh merespon dengan rasa tidak nyaman seperti asam lambung naik, nyeri ulu hati, atau rasa berat yang muncul tiba-tiba. Ini dapat berlangsung sepanjang hari dan berdampak pada kualitas aktivitas lansia. Sekarang mari kita lihat bagaimana kombinasi ini memengaruhi ginjal. Protein dalam telur dan protein dalam susu, termasuk kasein, memerlukan proses filtrasi oleh ginjal. Pada lansia, terutama yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, jumlah protein ini bisa menjadi terlalu berat. Ginjal dipaksa untuk bekerja ekstra keras sehingga menghasilkan gejala seperti mudah lelah, sering buang air kecil di malam hari, dan rasa nyeri tumpul di pinggang. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, penurunan fungsi ginjal bisa semakin cepat terjadi. Tidak hanya ginjal, hati juga terkena imbasnya. Lemak jenuh dari dairi dan kolesterol dari telur harus diproses oleh hati. Jika hati sudah mengalami gejala awal perlemakan, yang banyak terjadi pada orang Indonesia di atas usia 50 tahun, kombinasi ini mempercepat perkembangan fatty liver. Hati yang bekerja terlalu keras akan memunculkan tanda seperti kelelahan berkepanjangan, kurang semangat, hingga gangguan tidur. Produk dairi yang diolah seperti keju dan mentega juga mengandung bahan tambahan seperti pengawet dan penstabil. Kandungan ini mungkin tidak menimbulkan masalah pada mereka yang masih muda, namun bagi lansia kandungan ini dapat memperburuk inflamasi internal. Peradangan yang terjadi secara terus-menerus dapat mempercepat munculnya penyakit degeneratif seperti radang sendi, penurunan imunitas, hingga gangguan metabolisme yang lebih serius. Masalah lain yang seringkali tidak disadari adalah kombinasi gula dan lemak yang muncul ketika telur dimakan bersama susu berkalsium tinggi yang diberi pemanis. Banyak lansia meminum susu yang sudah diberi gula tambahan atau susu kental manis yang kandungan gulanya mencapai lebih dari 50%. Ketika digabungkan dengan telur, tubuh menerima dua jenis beban sekaligus, beban gula dan beban lemak. Gula yang tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah, sementara lemak jenuh dari telur dan dairi memicu peningkatan LDL. Dua kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia yang sudah memiliki diabetes maupun prediabetes. Selain efek pada organ dalam, kombinasi telur dan susu juga dapat memengaruhi sirkulasi darah. Lemak jenuh dan kolesterol membuat aliran darah menjadi lebih kental. Jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Lansia yang rutin mengonsumsi kombinasi ini biasanya mengalami gejala seperti tangan atau kaki mudah kesemutan. Tubuh terasa lebih cepat dingin. Mudah pusing ketika berdiri. Jantung berdebar. Cepat lelah ketika berjalan. Beberapa lansia juga melaporkan bahwa mereka merasa lebih cepat mengantuk setelah mengonsumsi kombinasi ini. Hal ini bukan karena tubuh kenyang, tetapi karena peningkatan insulin dan kerja berat metabolisme yang membuat tubuh masuk ke mode hemat energi. Tidak berhenti sampai di situ, kombinasi telur dan susu juga dapat memperburuk kondisi sendi. Produk dairi tertentu memiliki sifat proinflamasi pada sebagian orang. Ketika dikombinasikan dengan makanan berkolesterol tinggi seperti telur, peradangan pada sendi dapat meningkat.
Lansia yang sudah memiliki osteoartritis akan merasakan nyeri lebih sering, terutama pada pagi hari atau setelah bangun tidur. Meski begitu, bukan berarti susu atau telur harus dihilangkan sepenuhnya dari pola makan lansia. Keduanya tetap memiliki manfaat besar. Yang perlu dihindari adalah mengonsumsi keduanya secara bersamaan. Lansia dapat tetap minum susu, tetapi sebaiknya diminum pada waktu yang berbeda dari ketika makan telur. Jika ingin memakan telur, sebaiknya dipadukan dengan sayuran atau roti gandum. Produk dairi seperti keju dan mentega sebaiknya digunakan dalam jumlah kecil atau bahkan dihindari jika sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi. Pada akhirnya, kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah percaya bahwa semakin banyak nutrisi, semakin baik.